Selamat malam semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 12, yaitu merancang dan mengatur saluran pemasaran yang terintegrasi. Kelompok 3 ini terdiri dari 1. Niken Sandora dari MPI, 2. Cindy Apriliani dari MPI, 3. Anisah dari AKT, 4. Kamila Citra Oktavia dari MPI, 5. Cindy Permatasari dari AKT, Winanto dari DM, 7. Ayu Aulia Putri dari AKT, dan yang terakhir nomor 8 adalah Salma Safika Wulandari dari DM. Untuk selanjutnya presentasi pertama akan dilakukan oleh Niken, saya persilahkan. Yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai saluran pemasaran dan jaringan nilai. Nah, apa sih saluran pemasaran dan jaringan nilai itu? Saluran pemasaran merupakan sekelompok organisasi yang saling bergantung, mempunyai ragam fungsi, serta terlibat dalam pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Nah, apa aja sih strateginya? Yang pertama ada strategi push, di mana menggunakan tenaga penjualan, uang promosi dagang, atau sarana lain produsen untuk mendorong perantara pembawa mempromosikan, menjual produk ke pengguna akhir. Biasanya, strategi ini cocok untuk loyalitas merek rendah. Nah, yang kedua ada strategi pull, di mana produsen biasanya menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Nah, biasanya strategi ini digunakan untuk loyalitas merek tinggi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pemasaran multi-channel atau yang biasa juga disebut multi-channel marketing. Apa sih multi-channel marketing itu? Nah, multi-channel marketing itu merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran yang memanfaatkan banyak saluran komunikasi. Nah, strategi ini bertujuan agar kita dapat menjalani komunikasi dengan pelanggan secara maksimal. Misalnya, seperti toko offline, website dari sebuah perusahaan, email marketing, media sosial, saluran telepon, televisi, hingga aplikasi. Nah, kemudian ada yang namanya omni-channel marketing. Omni-channel marketing ini merupakan model bisnis yang dalam pengoperasian dan pelayanannya terintegrasi pada semua saluran penjualan dalam satu sistem secara keseluruhan. Nah, untuk menambahkan lebih banyak saluran pemasaran, biasanya perusahaan memberikan 3 manfaat penting. Yang pertama, peningkatan cakupan pasar. Yang kedua, biaya saluran yang lebih rendah. Dan yang terakhir, kemampuan untuk melakukan penjualan yang lebih bisa menyesuaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Cindy Apriliani. Baik, terima kasih Niken. Sekarang kita mengenal peran dari saluran pemasaran. Nah, apa sih peran dari saluran pemasaran itu? Nah, peran dari saluran pemasaran itu, peran utama saluran pemasaran mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Tidak hanya melayani pasar, namun harus membentuk pasar. Pilihan saluran tergantung pada strategi pemasaran perusahaan dengan memperhatikan segmentasi, penentuan target, dan positioning.
Saluran pemasaran melakukan pekerjaan memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Hal ini untuk mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan. Nah, ada tipe-tipe aliran saluran distribusi. Nah, pertama itu ada aluran fisik. Nah, aluran fisik itu apa sih? Adalah perjalanan produk secara fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Terus ada juga aliran hak kepemilikan. Adalah pemindahan hak milik dan lembaga pemasaran ke pelanggan. Juga ada aliran pembayaran. Arus pembayaran dari pelanggan sampai kepada produsen. Ada juga aliran informasi. Nah, yang ini tuh penyampaian informasi dari produsen ke pelanggan dan sebaliknya. Dan terakhir ada aliran promosi, adalah penyampaian promosi dari produsen ke pelanggan. Next. Ada tingkat saluran. Produsen dan pelanggan akhir merupakan bagian dari setiap saluran. Jumlah perantara menentukan panjang saluran. Saluran tingkat 0 disebut juga saluran pemasaran langsung, yaitu penjualan langsung dari produsen ke konsumen. Nah, ini ada ilustrasi dari saluran pemasaran konsumen. Nah, yang pertama tuh ada produsen langsung ke pelanggan. Yang kedua dari produsen ke pengecer, baru ke pelanggan. Ada juga dari produsen, terus ke grosir terlebih dahulu, ke pengecer, baru ke pelanggan. Dan yang terakhir itu dari produsen, grosir, pemborong, pengecer, baru terakhirnya di pelanggan. Juga ada saluran pemasaran industri. Yang pertama itu dari produsen langsung ke pelanggan industri. Selanjutnya dari produsen ke distributor industri, baru ke pelanggan industri. Selanjutnya ada dari produsen, lalu turun ke perwakilan produsen, terus dia bisa juga langsung ke distributor industri, turun juga bisa ke pelanggan industri, atau bisa juga dari produsen, perwakilan produsen, langsung ke pelanggan industri. Dan yang terakhir, dari produsen, cabang penjualan produsen, nah dia bisa ke distributor industri, langsung ke pelanggan. Atau bisa juga dari produsen, cabang penjualan produsen, dan langsung ke pelanggan industri itu sendiri. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Anissa. Anissa, mungkin bisa dilanjutkan. Anissa, bisa melanjutkan yang memutuskan desain saluran? Oh, bagian aku ya? Ya. Bentar.
Ada suaranya nggak? Ada kedengaran. Selanjutnya, memutuskan desain saluran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsumen dapat memilih saluran yang mereka sukai berdasarkan harga, ragam produk, dan kenyamanan, serta tujuan belanja mereka sendiri, ekonomi, sosial, atau pengalaman. Segmentasi saluran ada dan pemasar baru sadar bahwa konsumen berbeda memiliki kebutuhan berbeda selama proses pembelian, bahkan konsumen yang sama bisa saja memiliki saluran yang berbeda dengan alasan yang berbeda. Selanjutnya, memahami fenomena showrooming. Showrooming memungkinkan pembeli secara fisik memeriksa produk dan mengumpulkan informasi di toko, namun melakukan pembelian sebenarnya kemudian dari pengecer online atau dari pengecer yang berbeda, biasanya untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Berikut saluran menghasilkan 5 keluaran layanan. Yang pertama, desired lot size, yaitu jumlah unit yang saluran izinkan seorang pelanggan biasa untuk membeli pada satu kesempatan. Yang kedua, ada waktu tunggu dan pengiriman. Waktu rata-rata pelanggan menunggu penerima barang, pelanggan semakin memilih saluran pengiriman yang lebih cepat. Yang ketiga, ada kenyamanan ruang. Tingkat di mana saluran pemasaran memudahkan pelanggan untuk membeli produk. Yang keempat, variasi produk. Bermacam-macam yang disediakan oleh saluran pemasaran. Biasanya, pelanggan akan lebih memilih yang jenis lebih banyak karena lebih banyak pilihan meningkatkan kesempatan untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Meskipun terlalu banyak pilihan terkadang dapat menciptakan efek negatif. Yang kelima, ada layanan backup. Layanan add-on, kredit, pengirim, pemasangan, perbaikan, disediakan oleh saluran. Selanjutnya, menetapkan tujuan dan kendala. Nah, pemasar harus menyatakan tujuan saluran mereka dalam hal tingkat keluaran, layanan yang ingin mereka berikan, tingkat biaya, dan tingkat dukungan yang terkait. Dalam kondisi persaingan, anggota saluran harus mengatur tugas fungsional mereka untuk meminimalkan biaya dan tetap memberikan tingkat layanan yang diinginkan. Biasanya, perencana dapat mengidentifikasi beberapa segmen pasar berdasarkan layanan yang diinginkan dan memilih saluran terbaik untuk masing-masing segmen. Nah, tujuan saluran bervariasi dengan berkarakteristik produk besar seperti bahan bangunan, membutuhkan saluran yang meminimalkan jarak, dan penanganan pengiriman produk yang memerlukan instalasi atau layanan pemeliharaan seperti sistem pemanas dan pendingin. Biasanya dijual dan dipelihara oleh perusahaan atau dealer waralaba. Produk bernilai tinggi seperti turbin lebih sering dijual melalui tenaga penjualan perusahaan daripada melalui perantara. Peraturan dan batasan hukum yang mempengaruhi desain saluran. Selanjutnya, mengidentifikasi alternatif saluran utama. Masing-masing saluran dari tenaga penjualan sampai ke agen, distributor, dealer, surat langsung, telemarketing, dan internet mempunyai kekuatan dan kelemahan yang khas. Alternatif saluran berbeda dalam 3 cara, yaitu yang pertama, ada jenis perantara, yaitu beberapa perantara seperti pedagang grosir dan pengecer membeli, mengambil nama, dan menjual kembali barang dagangannya. Nah, yang kedua, jumlah perantara. Tiga strategi berdasarkan jumlah perantara adalah distribusi eksklusif, selektif, dan intensif. Distribusi eksklusif sangat membatasi jumlah perantara. Hal ini akan sesuai bila produsen menginginkan reseller yang lebih memiliki pengetahuan dan berdedikasi. Distribusi selektif hanya mengandalkan beberapa perantara yang bersedia membawa produk tertentu. Distribusi intensif menempatkan barang atau jasa sebanyak mungkin. Digerai strategi yang baik untuk makanan ringan, minuman ringan, surat kabar, dan permen karet, produk yang sering dibeli konsumen di berbagai lokasi. Nah, yang ketiga, ada persyaratan dan tanggung jawab anggota saluran. Unsur utama dalam trade relation mix adalah kebijakan harga, kondisi penjualan, hak tutorial, dan layanan spesifik
yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Kebijakan harga meminta produsen menetapkan daftar harga dan membuat jadwal, diskon dan tunjangan yang dipandang perantara sebagai sesuatu yang adil dan memadai. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif saluran utama. Setiap alternatif saluran perlu dievaluasi terhadap kriteria ekonomi, kontrol, dan adaptif. Bisa dilihat gambar berikut, memperlihatkan bagaimana 6 saluran penjualan yang berbeda menumpuk dalam hal nilai tambah per penjualan dan biaya per transaksi. Langkah pertama adalah memperkirakan volume penjualan dolar yang kemungkinan akan dihasilkan masing-masing alternatif. Penjualan mencoba saluran terbiaya tertinggi dengan saluran terbiaya rendah sepanjang nilai tambah per penjualan mencukupi. Untuk mengembangkan sebuah saluran, anggota harus saling berkomitmen untuk jangka waktu tertentu. Namun komitmen ini senantiasa mengurangi kemampuan produsen untuk merespon perubahan dan ketidakpastian. Menggunakan agen penjualan dapat menimbulkan masalah kontrol. Agen akan berkonsentrasi pada pelanggan yang paling banyak membeli, namun tentu mereka yang membeli barang produsen. Mereka mungkin tidak menguasai detail teknis produk perusahaan atau menangani materi promosi secara efektif. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kamila ya. Di sini ada keputusan manajemen saluran. Jadi, setelah perusahaan memilih sistem saluran, maka harus memilih, melatih, dan motivasi dan mengevaluasi perantara untuk masing-masing saluran. Mereka juga harus memodifikasi desain dan peraturan saluran dengan waktu ke waktu. Perusahaan harus mempertimbangkan kesan yang akan didapat pelanggaran dari para perantara atau saluran. Karena buat pelanggan, saluran perantara adalah presentasi dari perusahaan sehingga perlu melakukan pelatihan dengan cermat. Jadi perusahaan harus secara berkala mengevaluasi kinerja perantara terhadap standar anggota saluran yang berkinerja buruk, perlu diberi konseling, dilatih ulang, dimotivasi, dan diberhentikan. Next. Tidak adanya strategi saluran yang efektif selama keseluruhan siklus produk, sehingga perlu dilakukan perubahan desain dan peraturan seluruhan untuk mengikuti pola pembelian pelanggan, perubahan pasar, persaingan baru, dan saluran distribusi inovatif yang muncul. Ada langkah pertama dalam perancangan saluran global, yaitu untuk mendekati pelanggan sehingga perlu memodifikasi atau menyesuaikan dengan selera atau kearifan lokal di negara tersebut. Selanjutnya ini akan dipresentasikan untuk Cindy. Saya mulai, Pak. Oke. Nah, sistem pemasaran ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sistem pemasaran vertikal. Nah, yaitu menyatukan produsen, pedagang grosir, dan pengecer sebagai sistem yang terpadu. Nah, biasanya itu melayani produk dengan konsumen tertentu atau khusus, seperti Honda dan showroom-nya. Nah, seringkali dilakukan oleh perusahaan waralaba seperti NCD, KFC, Pizza Hut, dan lain-lainnya. Atau lebih gampangnya itu
Sistem pemasaran vertikal itu adalah saluran distribusi, di mana produsen, pedagang besar, dan pengecer itu bertindak dalam satu kesatuan. Nah, dalam sistem pemasaran vertikal ini dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada korporasi, yaitu menggabungkan masing-masing tahap produksi dan distribusi di bawah satu pemimpinan. Contohnya itu adalah perusahaan Zara. Dia membuat produknya sendiri dan mendistribusikannya sendiri. Nah, yang kedua itu ada kontraktual, yaitu sistem yang dimana masing-masing distributor independennya itu masing-masing memiliki tingkat produksi dan distribusi yang berbeda. Bekerja sama melalui satu kontrak untuk memperoleh dampak penjualan atau ekonomi yang dapat mereka capai sendiri. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah sistem yang teradministrasi, yaitu kontrak kerja yang diatur bukan berdasarkan kepemilikan, akan tetapi berdasarkan ukuran dan kekuatan salah satu distribusinya. Nah, alasan adanya sistem ini itu adalah karena pada awalnya itu sistem pemasaran konvensional itu memiliki kekurangan, yaitu pedagang independen atau grosir, pengecernya itu selalu mementingkan keuntungannya sendiri. Bahkan mereka bisa merugikan sistemnya sendiri untuk mencapai laba yang maksimal. Maka dari itu pemimpinnya itu membuat sistem vertikal ini untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, selanjutnya itu sistem pemasaran horizontal. Itu adalah kerjasama 2 atau lebih perusahaan untuk menggabungkan kekuatan masing-masing untuk saling menguntungkan. Contohnya seperti Nike dan Apple yang bekerja sama sehingga ketika kita memakai sepatu Nike dan Apple Watch akan otomatis terlihat pada aplikasi seperti waktu saat berjalan, kalori yang terbakar, dan juga jarak yang sudah kita tempuh. Nah, sistem pemasaran horizontal ini terjadi karena satu atau lebih penyalur pada tingkatan yang sama bergabung mengikuti kesepakatan pasar yang tersedia dan bekerja sama pada distribusi dapat mengkombinasikan keuangan, produksi, dan sumber daya pemasaran, sehingga dapat lebih besar dari perusahaan itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya praktik pemasaran e-commerce dan m-commerce yang akan dijelaskan oleh Pak Dwi. Baik. Di sini kita akan membahas pemasaran menggunakan e-commerce ya. Di e-commerce ini menggunakan situs web untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk secara online. Selain e-commerce, ada namanya m-commerce. Ini adalah peningkatan dari e-commerce. Kalau m-commerce ini transaksinya dilakukan dengan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dengan menggunakan e-commerce, kita bisa menghemat biaya ruang, staf, dan inventaris. Tetapi dalam transaksi online ini ada 3 aspek kunci untuk keberhasilannya, yaitu yang pertama, interaksi pelanggan dengan situs web. Semakin banyak interaksi, maka akan semakin banyak transaksi. Kemudian pengiriman yang cepat dan tepat. Nah, ini juga akan semakin menarik pelanggan. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengatasi masalah ketika muncul, sehingga pelanggan akan membeli lagi. Selanjutnya, ada perusahaan namanya PureClick ya. Ini adalah perusahaan e-commerce yang meluncurkan situs web tanpa keberadaan sebelumnya secara fisik. Jadi lebih langsung ke online dia sebelum punya fisik. Ini contohnya adalah Amazon atau Google, itu termasuk salah satu perusahaan yang PureClick. Jadi dari awal dia langsung pakai website, tidak ada
fisik untuk dikunjungi oleh pelanggan. Di sini poin pentingnya adalah pelayanan pelanggan harus bagus, situs webnya harus cepat supaya banyak orang yang masuk ke situs web tersebut. Kemudian harus sederhana supaya memudahkan dan mudah digunakan sehingga tidak ada kesulitan dari para pelanggan. Dan yang tidak kalah penting adalah perusahaan pure click harus bisa memastikan keamanan dan privasi konsumen atau pelanggan. Sedangkan perusahaan berikutnya ini gabungan antara online dan offline. Jadi perusahaan brick and click. Di perusahaan-perusahaan yang sudah punya fisik, nah ini mengembangkan dirinya dengan mengaplikasikan e-commerce. Walaupun awalnya banyak perusahaan yang ragu untuk membuka saluran e-commerce, tapi pada akhirnya banyak yang memulai bisnis online ini karena perkembangan bisnis online yang begitu pesat. Selanjutnya untuk m-commerce, itu kan di handphone ya, sehingga layarnya kecil, itu adalah tantangan tersendiri untuk menggunakan m-commerce. Kemudian tapi keunggulannya dia promosinya sering membuat pelanggan melakukan pembelian yang tidak direncanakan. Selanjutnya masalah geofencing atau privasi pada m-commerce. Jadi dengan geofencing kita pemasar dapat mengetahui posisi pelanggan sehingga bisa segera menyampaikan pesan secara otomatis atau promosi ketika pelanggan sedang di area tertentu. Cuman tidak semua pelanggan nyaman ketika lokasinya diketahui, sehingga kadang dianggap mengganggu privasi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ayu Aulia. Saya persilahkan. Terima kasih mengenai kerjasama dan persaingan. Konflik saluran itu terjadi ketika suatu tindakan anggota atau saluran untuk mencegah saluran lain dalam mencapai tujuannya. Next. Nah, di sini ada jenis konflik dan persaingan. Nah, jenis konflik dan persaingan itu ada 3. Yang pertama, konflik saluran vertikal. Nah, konflik saluran vertikal ini konflik antara tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Yang kedua ada konflik saluran horizontal. Konflik saluran horizontal ini adalah konflik antara anggota pada tingkat yang sama di dalam saluran. Yang ketiga, konflik multisaluran. Terjadi ketika produsen menentukan 2 atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Nah, konflik ini terutama sangat kuat ketika anggota salah satu saluran mendapatkan harga yang lebih rendah. Next. Nah, penyebab konflik saluran itu antara lain ketidakselarasan tujuan. Nah, misalnya ini produsen mungkin ingin mendapatkan penetrasi pasar yang cepat melalui kebijakan yang harga yang murah. Namun penyalur lebih suka bekerja dengan margin yang tinggi dan mengejar profitabilitas dan jangka yang pendek. Yang kedua itu peran dan hak yang tidak jelas. Misalkan menjual komputer pribadi ke akun yang besar melalui tenaga kerja atau tenaga penjualnya sendiri. Tetapi penyalur memegang lisensinya mungkin juga berusaha menjual ke akun yang besar. Batasan wilayah dan pengharga untuk penjual sering menciptakan konflik. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan persepsi. Nah,
Nah, biasanya itu produsen dapat merasa optimal tentang pandangan ekonomi jangka pendek dan menginginkan penyalur menyimpan persediaan yang lebih besar. Nah, yang keempat ada ketergantungan perantara pada produsen. Nah, ketergantungan perantara pada produsen itu biasanya keberuntungan penyalur yang eksklusif seperti penyalur mobil sangat dipengaruhi oleh produk atau keputusan penetapan harga produsen. Nah, situasi ini biasanya menciptakan potensi tinggi yang terjadinya konflik. Next. Nah, di sini ada mengelola konflik saluran. Nah, ketika perusahaan menambah saluran atau perusahaan menanggung terciptanya konflik saluran yang berbeda itu bisa membangun. Nah, tapi juga bisa menciptakan disfungsional nih. Tantangannya adalah bukan menghilangkan konflik nih, tetapi mengelolanya dengan lebih baik agar bersifat membangun dan mengarahkan pada adaptasi yang lebih baik yang terhadap perubahan lingkungan. Nah, ada cara-cara juga nih, cara-cara untuk mengelolanya. Nah, yang pertama itu kompetensi ganda. Nah, kompetensi ganda itu untuk membayar saluran yang sudah ada untuk menjual melalui saluran yang baru. Nah, yang kedua itu ada juga penetapan tujuan koordinat. Nah, biasanya itu saluran menyetujui tujuan dasar dan mereka cari bersama baik untuk bertahan hidup dengan kualitas yang tinggi. Nah, yang ketiga itu pertukaran karyawan. Biasanya pertukaran orang-orang antara 2 atau lebih tingkatan saluran. Nah, yang keempat itu keanggotaan bersama. Biasanya itu pemasaran dapat mencapai banyak hal dengan mendorong dalam antara asosiasi dagang. Nah, yang kelima itu ada kooptasi. Nah, kooptasi itu usaha yang dilakukan suatu organisasi untuk mendapatkan dukungan dari pemimpin organisasi lain dengan memasukkan mereka dalam dewan penasehat. Nah, yang keenam itu ada diplomasi, ada juga mediasi dan arbitrasi. Next. Nah, di sini ada difusi dan kanibalisasi. Nah, di sini difusi itu penurunan persentase dalam saham akibat banyaknya saham yang beredar. Nah, sedangkan kanibalisasi itu adalah tingkat kenaikan suatu merek menggantikan merek lain. Next. Nah, di sini ada masalah hukum dan etika dalam hubungan saluran. Ini biasanya strategi di mana penjual hanya mengizinkan nih meraih tertentu untuk menjual produknya, itu disebut difusi eksklusif. Strategi apabila penjual mengharuskan penyalur ini tidak menangani produk-produk pesaing tersebut disebut nih perjanjian eksklusif. Kedua belah pihak diuntungkan dari kesepakatan eksklusif. Dan perjanjian eksklusif sering melibatkan persetujuan wilayah eksklusif. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mbak Salma. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Selanjutnya ada ringkasan eksekutif. Kebanyakan produsen tidak menjual barangnya secara langsung kepada pengguna akhir. Di antara produsen dan pengguna akhir ada satu atau lebih saluran pemasaran yang anggotanya memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang paling penting yang dilakukan perantara adalah informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan risiko, kepemilikan fisik, pembayaran, dan penamaan. Produsen dapat menjual secara langsung atau menggunakan 1, 2, atau 3 tingkatan saluran tergantung kepada kebutuhan pelanggan. Tujuan saluran dan alternatif utama. Manajemen saluran yang efektif membutuhkan pemilihan dan pelatihan perantara dan memotivasi mereka untuk membangun kemitraan yang menguntungkan.
Banyak perusahaan mengadopsi sistem saluran click and click, yaitu penjualan secara online maupun offline. Saluran pemasaran memiliki potensi konflik dan kompetisi, sehingga perlu mempertimbangkan masalah hukum dan etika saat merencanakan strategi saluran. Baik, terima kasih. Ini adalah presentasi dari kelompok 3.